sekitar 10 hari 15 hari baru dikasih pakan yang seperti yang lain. Jadi masih tahap pembelajaran makan ini. Apa? Buat sendiri berarti ya? Iya. Peternak sejahtera bersama Jelas tuh manfaatin apa yang ada di sekitar kita dan yang murah gitu ya. Kalau ngaret semua ya. Kalau yang maksudnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Cerita punya cerita, kita kedatangan mas-mas ganteng dari batalion mana? Teritorial pembangunan. Teritorial pembangunan yang ingin mempelajari di peternakan. Gitu mas, Ya. monggo, ayo. Silahkan. jadi ini makanannya dari apa aja nih? Biasanya. Ini kalau sapi baris rayon depan ini kan sapi baru-baru. Tapi baru-baru. Baru belajar tahap makan. Ini kalau pakannya masih dikasih rumput dulu. Nanti kalau udah adaptasi sekitar 10 hari 15 hari baru dikasih pakan yang seperti yang lain. Jadi masih tahap pembelajaran makan ini. Apa? Buat sendiri berarti ya? Iya, ya rumput sama limbah-limbah singkong ini. Oh, gitu. Kayak onggok, kulit singkong. Ada sebagian dikit limbah nanas itu. Kulitnya. Kalau misalnya kan kita kan Yonif ini kan baru nih. Ah. Kalau misalnya kita mau mulai dari ibaratnya dari awal gitu, bagusnya gimana? Maksudnya yang gimana? Mau beternak sapi misalnya gitu loh. Oh, mau Maksudnya awalnya mau penggemukan? enggak dari awal, bisa dari nol. Mm-mm. Pengen kita ternak sapi, maksudnya bagusnya kita tuh mulainya dari apa? Ya, bibitnya apa gimana ya? Iya, mas. Bibit sapinya. Ya. Tinggal tujuan kita mau apa, mau breeding apa mau penggemukan. Oh. Kalau mau penggemukan yang lebih bagus, kalau laki itu kalau tinggi badan 120 ke atas. Itu nanti dipiara paling beb lama-lamanya 6 bulan udah gemuk. Nah itu kan paling kalau bobot badan masuknya, kalau sapi kita ini kan makan konsentrat campur itu. Lah itu paling bobot di antara 350 sampai 450 paling anu. Itu yang maksudnya kalau yang dipiara itu dari ADG, berat badan dari segitu nanti naiknya itu maksimal. Kalau yang udah gede-gede gitu itu yang penting sehat aja. Kalau ngejar ADG, kalau sapi yang di atas 800 itu kalau sapinya nggak kelihatan merospek itu susah. Cuma yang penting sehat aja, dia mau makan gitu aja. Kalau yang sapi buat dihitungan per hari pakan sama biaya per hari yang enak ngejarnya ya dari itu bobot 350 sampai ke 450 kalau sama mau miara. Beda kalau sama yang di breeding Pak ya, yang di peranakan itu kan yang penting dia mau beranak, nggak perlu gemuk banget, pakannya pun nggak perlu terlalu mahal. Manfaatin di lingkungan yang ada yang murah apa, kayak rumput apa-apa gitu. Harus tetap ini, harus punya breedingan juga. Harus breeding. Populasinya tetap terjaga. Karena saat ini kan di dunia persapian sedang kurang baik-baik saja. Orang yang nyarai kurang apa ya, imunnya kurang Pak ya. Iya. Dari semenjak ada penyakit PMK ya apa virus itu Sekali ini. Oh, penyakit. apalagi kalau sekarang cuaca ini ya sekarang ini kan kadang kalau panas betul Ya. terus hujan lah. Ini yang jelas kayak di sapi ini demamnya terlalu kayak perubahan cuaca apa gimana tuh sapi gampang sakit, terutama di kaki. Dia pertama agak incik-incik sakit Harus ekstra pemeliharaannya. Nah itu kalau di sini penanganannya cuma Juga. yang penting sering di apa hijauannya. Mandi ini ya. Iya, sehari mandi 2 kali kok sapi yang ini Pak. Ini yang boba yang mana ini? Ini boba. Ini yang kemarin waktu kontes di Lampung juara ini. Berapa? Waktu di kontes kemarin masih bobot
satu sekian. Tapi kalau saat ini udah 13 koma ini, Pak. 1,3. Juara berapa? Juara 1 kemarin. Ini di P3 sama kelas ekstrim. Kalau siang ini, nah ini model sapi Belgian, cuma kan masih cross silangan. Ini, Pak. Lehernya ini. Kan kalau Belgian nih bentuk tubuhnya kan kayak kalau orang ya yang orang sering fitness lah, sering divisi kayak sampan ini. Jadi badan gede keker gitu. Berarti ini masih bisa besar lagi nggak? Hah? Masih bisa besar lagi. Kalau sapi model boba ini kalau kita ngejar dikit, yang penting nggak sakit aja, mau makan gitu aja. Seolah aman. Maksudnya bobotnya masih bisa nambah terus. Masih bisa, tapi ya nggak banyak. Karena udah apa? Udah terlalu udah 2 tahun Babe. Udah optimal. Kan badannya udah kotak ini. Nggak bulat lagi kotak ini. Nambahnya ya. Nah ini yang kemarin yang silangan sapi cross di kawin Belgian ini, Pak. Sapi orang bikinnya nih, Pak. Umur Belgian cross. Silangan sapi. Nah ini bobotnya Ini terus pakai bibit Belgia. 900 kurang lebih. Kalau Belgian itu Mas ya, emang dia kecil tapi perutnya pun kecil. Ya. Tapi beratnya juga ngaruh, Pak. Lebih berat daripada si mental. Dagingnya juga lebih banyak ya. Tapi ramping-ramping gini. Nah kalau ini si mental Marlboro. Mental gampangnya putihnya, terus kaki-kakinya Kuning. Nah, kakinya kuning agak-agak pink. Cuma kelemahan si mental gini kan kaki. coklat semua. Kelemahan sapi si mental yang F1 bentuknya kayak gini, ini di kaki. Beda sama yang crossing kayak gitu. Kalau yang crossing itu dia lebih kuat lah. Maksudnya bakoh. Kalau yang gini kakinya kadang bermasalah, apalagi musim hujan panas kayak gini. Sebab di sapi yang belum bisa ketemu itu Pak ya, Pak. Kaki deglek ya lho Pak, pengen belajar ini ya. Ya iya. Kalau udah kena Biasanya sakit-sakitan kalau gitu udah emang gini susah. udah permanen. Udah susah. Kebu India juga ada itu. Tuh, ada kebau. Coba ya. Videonya video dari depan. Ini kebu-kebu Video. Berdiri aja berdiri. Ya. Nah, ini sapi-sapi crossing. Kalau untuk apa perawatan khusus kayak suntik-suntik gitu ada nggak, Pak? Ada. Kalau nyuntik bagian Pak Dokter ini. Biasanya kita vaksinasi. Vaksin apa-apa ya dari Pak Dedi. Oh gitu. Jadi apa aja berarti itu? Ya kalau vaksin ya pertama bulan pertama kalau PMK, terus diulang 2 bulan kemudian. Habis itu tiap 6 bulan sekali ke PMK. Tapi emang Kalau LSD atau lato-lato itu setiap tahun sekali. Terus ada lagi penyakit ST. kita vaksin tahun saya cukup sekali Pak ya. sekali. Setahun sekali apa cukup sekali? Berarti kalau sama ayam masih banyakan ayam berarti ya? Kalau Wah, ya, merawatnya ribetan ayam. Mungkin ayam. kalau vitamin ya ini kondisional. Biasanya ketika Kurang korban makan. cuaca, nafsu makannya turun, Baru. kita kasih. Iya. Nah, kalau ini Mas, ini kebu dari Kalau untuk desinfeksi Medan, hampir juga. tiap hari ya, penyemprotan desinfektan tiap hari. tiap hari. Sama kalau maghrib itu dikasih obat apa semprot apa itu Pak? Anti Nyamuk. serangga, nyamuk. Karena kan nyamuk, lalat, dia adalah vektor penular penyakit. 2 hari sekali. Berarti ini ya hitungannya lebih enak melihara sapi daripada ayam berarti ya harusnya. Ya tergantung Kalau ini kan tinggal ini doang. Tergantung jiwanya. menjane. Hobinya mau Senengane kemana. Kalau sebenarnya semua usaha kalau ditelatenin semua ya berhasil ya Mas ya. Iya. Asal Tetap telaten. semua ya ada Sapi juga resikonya ya enek. Pas penyakitnya Hasil. agak Ya. drop ya. Tapi ya semangat. Kalau kita Bangkit takut lagi. penyakit itu bayangan malah nggak miara-miara. Pasti ada ininya lah, ada suka dukanya ini. Sih kalau apa pembersihan kandang gini gimana caranya? Jadi kalau yang Sorok dulu, ini kalau pagi sorok, nanti siang jam 3 itu sorok lagi. Mandi ya. terus dimandiin. Tai-tainya jadi pupuk bisa itu? Bisa ini. Kayaknya nanti ke ladang.
untuk tanaman. Warga sini kalau nanemin jagung, padi ya kayak singkong itu kan olah lahannya Dari sini. dia bisa buat nih bawa pakai mobil itu. Dijual juga. Kebun. Enggak. Dikasih. Sama Tapi nanti kan kalau hasil buminya itu yang muatin kita jasa muatnya. kandangnya sejuk lah mas. Ini yang lebih hemat lagi nih, dilepas ini ya. Ini Pak. Yang dilepas ini Ya tapi kalau itu dilepas bisa muat doro-doro, sapi doro-doro. Berat 300-an naik turun. Nanti kalau gede diikat ya Iya, nanti bisa. kalau semuanya mau giting tinggal dilepasin aja itu. 6 bulan lagi berani itu dikasih pejantan. Ya nanti kalau kasih pejantan iya. Kalau yang mau hamil dipisah. Ini termasuk salah satu breeding kita di situ. Mau bikin Yang bersihnya juga disemprot. semprot kayak gini habis disorok, semprot nanti sorok lagi bersih gini. Kalau sapi makannya sehari 3 kali. Sehari 3 kali. Sehari 3 kali, pagi itu jam 6 mulai. Oh berarti pagi dikasih ini. Ini dibersihin dulu pagi, jam 6 tuh bersihin dulu. Oh dibersihin dulu. Oh, selesai tahu setengah 7 kasih makan. Oh baru ntar siang bersihin lagi. Enggak, kalau rapen namanya rapen ya. Kalau pagi saya sama makan tuh habisin dikumpulin lagi, dijemur nanti buat ngaduk lagi. Nah, terus kalau pagi jam 7 nanti siangnya jam 11 orang mau istirahat itu kasih makan. Tinggal sama sorenya jam setengah 5, jam 4. Sini. Ini udah 6 bulan di sini. Sebelum haji loh, Pak. Bulan 5. Kayak sapi ya. Ah, iya, Pak. Besar tanduknya nih. Oh ini sama ya? Tanduknya loh. Jarang ada kebos gede ini. Ngeri nih. Belok-belok begini kan kena badannya gitu. Enggak kalau Ke kawan itu. Kalau ke kawan itu tetap persahabatan. Kalau yang berantem tuh mungkin yang laki lah, kalau perempuan nggak mau. Nggak seberapa rewel lah perempuan. putingnya Ngedrop nih, Pak. Ini udah Gandul. dilemokin kayak gitu ya. Kuwi anaknya nek. Siapa menden? Isih. Mbok pedele ngono tuh kuning. Wis enggak Sapi mangan suket ini dan belajari dan. Kalau babon-babon yang kayak gini yang udah tidak produktif gini yang jelek-jelek. mungkin. Yang petani udah nggak mau miara lah. Lihat sapinya nggak nafsu, yang kurus jelek-jelek gitu ya diamanin di sini, nanti kalau gemuk baru Diambil. dipotong. Oh dibuat. Gemuk ditimbang, dipotong. Itu kan jelek semua, udah tidak produktif, tuwek-tuwek. Iya. Sekarang ini kebanyakan kalau tempat kita itu beranak 2-3 kali udah keluar kayak porlap tuh. Apa? Bahasa Indonesia ini broyong porlap apa piye? Rolap. Lah kayak gitu. Kayak kebanyakan tuh, Pak. Beranak sekali, banyak-banyak 3 kali udah mulai pada keluar broyong itu. Enggak kayak dulu. Gimana tuh maksudnya? Broyong Keluar dari rahimnya. Oh. tempat rahim itu loh. Itu. Yang kemarin di Makanya kebanyakan kan videonya kan. sapi yang dia dijahit. Karena makanannya kan sekarang makanan empuk-empuk semua. Nah, yang jelas satu makannya empuk-empuk, kedua sapi itu beda sama zaman dulu kan buat kerja jalan. Sekarang ya Ini di kandang terus. di sini 4 bulan ya gemuk di sini gitu. Bentar ya Pak, teleponnya. Mana, Bro? Halo Pak. Ya, Bro. Sapi yang tak omongin, sapi yang merah-merah tadi kukunya pink merah gitu. Nah, itu jalmo kalau kata Iya. dia nanti kalau dan jalmo mulai gini susah. Pokoknya yang utama nyari satu juga kuku itu penting. Wah, sangat penting. Kalau kukunya gini, mantap. Tapi kebanyakan Gini ya. kebanyakan loh, Pak, di petani juga kalau sapi yang model ya hidungnya ininya putih kayak pink gini kan sapi super nih jelasnya, terus kukunya gitu malah gampang apalagi di kayak di virus PMK ini cepet banget kalau kena. Penanganannya lebih susah ditimbang yang Brahman yang darahnya Brahman masih enak lah, yang PO gitu Tahan panas dia. ada kelebihan kekurangannya. Kalau si yang sapi PO Brahman itu di kayak apa Pak kemarin penyakitnya mental-mental Lato-lato. LSD. Kalau LSD itu lebih rawan ke sapi PO ditimbang yang ke sapi merah. Tapi kalau yang PMK itu rawannya ke sapi merah gini, dia lebih cepat dan sembuhnya pun lebih lama.
Kalau sapi PO udah kukunya hitam-hitam itu dia lebih kuat. Kalau gini udah sampai ngelocok itu kayak ada nanahnya putih itu, kalau udah pecah selip copok kukunya kalau penanganannya kurang. Nah kayak ini kan yang kayak gini, ini mah bandel sapi model kayak gini. Ini kalau yang di sini ngomongin kopior, sapi kopior, darahnya ada darah. Ini berangus, anu Pak ya paling ya. Silakan. Brahman angus ya, Brahman angus. Ada Brahman, ada sapi angusnya hitam. Per tahunnya biasanya ngeluarin sapi itu berapa? Apanya? Berapa kali? Berapa kali? Kalau yang penggemukan kita kalau perempuan yang sapi tua-tua itu 100 hari ya ada. Yang enggak kurus banget, kalau kurus banget 120 hari. Jadi di sini nggak termasuk untuk pengolahannya kayak penggemukan aja atau emang dari petani jualnya ke sini atau gimana? Ya dari petani. Oh dari petaninya. Oh yang baru-baru. Ya. Itu kalau sapi yang semuanya yang speknya udah potong, nggak mau ngembang lagi, udah gemuk ya kita potong timbang. Tapi kalau yang masih prospek yang lagi gede-gede ya kita terusin. Sekalian nunggu momen-momen Idul Adha. Kalau yang babon-babon kayak gini kan ini, Ya. lah ini baru paling sekitar 60 hari. Tapi datangnya nggak terlalu kurus. Kalau ini baru nih. Ini nanti kalau udah 100 hari ya walah. Udah mentok. Kan babon elek-elek. Jadi udah ada targetnya untuk penggemukan. Iya, pokoknya kalau target kita pengemukan yang sapi laki itu pokoknya 4 bulan lah. Kalau sapi perempuan 3 bulan udah bisa jualan. Itu. Biar muter untuk beli pakan lagi. Udah sakit itu ya apa? Hah? Beingus ini. Lah ini karena karena cuaca ini. Oh, Ini nggak tahan panas Enggak, ya. ya model sapi super kayak gini kalau bukan sampai ini ya, bukan sakit. bukan, dia tetap makan. Kan kemarin habis hujan terus panas, hujan panas itu. Nah, ini yang perempuan model Belgia. Belgia ya, Pak? Iya. Dagingnya ini banyak ya. Jos. Kalau dipotong ketemu. Yang merah-merah gitu emang kalau apalagi nanti panasnya walah ngongsrong dia. Makanya kalau malam banyaknya kalau yang model gitu. Nah, ini model sapi PO ini. Ini mulai dari berapa ini? Yang mana? Yang ini. Sampai Ini kemarin masuk berat 200-an. 200-an. Nah, ini paling sekitar sekarang 300 kiloan ini. Kalau PO ciri khasnya mesti tinggi. Iya. Dia tinggi. Kuku-kukunya kuat kalau ini. Tapi kalau buat orang motong kurang seneng Karena kan sama ya dikarenakan apa ya, dagingnya emang beda sama simental. Dia semuanya kalau Agak pincang kalau ini. Ya. nggak iso nggone lu nyumleset nang ngadeg. Ya kayak gini kalau sapi musim apa? Kalau tipe perdagangan ya itu Belgian Cross. Wah, kalau sapi Belgian yang paling sementara ini yang istimewa, Paling tinggi ya. kerakasannya dibanding sapi simental, limosin, crossing sama Belgian, itu paling bagus Belgian. Tukang potongnya seneng. Tapi kalau buat tongkrongan ya sapi PO ini satu ada punuknya, sapinya tinggi, ya lebih bandel ya. Cuma sapi model kayak gini rawan di lato-lato apa Pak jenenge? LSD. Nah, ini sapi kucai ini sapi model Medan, sapi dari Aceh nih. Oh iya, sapi Aceh. Sapi segini umurnya udah tua. ini udah tua ya? Udah. Oh kecil gini udah tua gini. Udah. Sekitaran nomor berapa kalau ini? Kalau ngomongin langsung sapi kucai lah. Kayak buat balap-balap itu Bukan, itu sapi Madura. Oh, sapi Madura. Ya kalau warnanya mirip kayak gini. Ini karena lebaran haji kemarin kan patah kaki, tapi gemuk Pak. Iya, Bisa bertahan ya dia ya. Oh, wonge sabar sing duwe. Kiri ya. Saking wonge sabar dadi, Sing dia siapa ki bos ya? Ya iya, kuncine iki yakin terus sabar, ngono lho. Insyaallah ora bubar. Sabar. Nah, iya. Itu kalau kukunya yang ada yang kebuka gitu, ada yang rapat gitu ngaruh nggak? Enggak, yang penting jangan kuku kanan kiri. Kalau gini kan dia bisa masuk. Dan nanti dipotong, perapian ada. Kalau yang Alatnya ya, Bos. kalau sapi-sapi yang yang mau dipiara agak masih lama,
dirawat kukunya. Cuma kukunya itu trouble ya kita rawat, potong. Nah, Ada juga khusus yang ada yang membuka. yang penting nggak jalmo jeglek. Itu kan ada tempatnya itu, Untuk tempat potong kuku itu. kuku. Oh, ada juga. Kalau yang sapi gede tetap olahraga sapi di sana. Kalau sapi gede Dilepas di rumah itu. 2 baris itu kan Biar latihan di absen. fisik ya. Sehari 2 ekor. Stretching. Ditaruh sana 3 jam biar lari-lari. Nanti masukin. Dan HP ku. Ada hijauannya ini. Nah ini salah satu serat hijauannya. Kalau musim kayak gini kita kuatin ini. Kan jarang nih di pengebok-pengebok sapi kayak gini. Dia di selasa ini hijauan setiap anu dikasih. Untuk tahap campurannya biasanya untuk disiapkan makan itu Gimana? kayak Apa? dijadikan satu gitu ya Pak. Ya ini Dilapis-lapis. dilapis. Ini paling bawah kulit singkong. Kulit singkong, limbahnya singkong itu, terus tengah ini onggoknya. Itu yang coklat itu apa itu, Pak? Yang mana? Yang mana? tengah ini. Nah, Bahan apa itu? ini Ya. ini namanya kulit singkong. Enggak yang atas ini? Ini ini Yang onggok. putih Oh, ya. Ini onggoknya. Apa singkong? Ampasnya Oh, singkong. singkong. Kalau yang ini kulit nanas, ampas nanas, semua tuh limbah semua. Kulit nanas, buah nanas. Kulitnya. Kulit Oh, di ini ya, dihancurin dia. Yang jelas tuh mas. manfaatin apa yang ada di sekitar kita dan yang murah gitu, way. Kalau ngaret semua ya. Kalau yang maksudnya berat banyak, selain ini yang lebih sederhana ada nggak, Pak? Makanannya. Paling murah. Ya, makanan Ada sapi. lagi kulit kopi. Kulit Ini kulit kopi gimana? nih kulitnya kopi. kopi. Kalau kopinya kita giling di seduh. Harga Ini berapa kulitnya. itu, Bos? Ini murah, ini bahan kering tapi Per kilo? paling murah ini 700. 700. Untuk campuran. Paling mahalnya dulu paling mahal waktu susahnya panen kopi 1.200. Berarti ini campur sama yang rumput itu ya? Atau Nah, rumput ini semuanya kalau di sini ada 14 item. oh, 14. Makanya di situ. Nah, maksudnya kan kalau kita kasih Ya, makan kulit singkong, enggak, kulit nanas, kulit kopi, bunggil sawit, bunggil kelapa, SBM, DDGS, bunggil dele juga itu. Proteinnya tinggi-tinggi yang untuk campuran. Iya. Sapi sini, baris ini, sama baris depan sapi baru, sapi gede sama sapi yang buat potongan sana itu beda. Perlakuan pemberian Jelas kalau sapi gede itu dikuatin dulu dari tulang. Kalau kita mau sapi taruhlah ini mau tak gedein gitu, sapi ini bisa gede tuh, kita kuatin tulangnya dulu. Kalau di sini loh, kasih kayak premik-premikan itu, Pak. Jadi nggak asal ngasih makan ya Pak. Ya takutnya itu nanti kan kebanyakan di sini kan jalmo kukunya, terus sapi paling bobot 700-800 udah pada deglek toh. Kita dikuatin dulu baru kalau kira-kira udah bisa digenjot itu. Jadi dikuatin dulu. Dia ngelebarin badan biar lebar, nanti kalau udah cukup anu tinggal ngisi kan enak. Kalau udah mapan itu ngisinya gampang. Mungkin semua peternaknya punya jurusnya masing-masing lah gemukin sapi. udah ketemu ilmunya masing-masing. Ada kalau 25-30 babonnya ini. Ini pejantan satu itu. Itu pejantannya itu. Cek na yo, pejantannya yo. Ini pejantannya. Kita pakai pejantannya yang kayak gini, ada cross-crossnya ini. Dia lebar. Badannya lebar buat timbangan oke, jogrok pun oke, tinggi juga. Nah ini. Kan banyak ini, ada kalau 25 ini betina nih sampai bawah sana. Ini juga satu juga ini pejantannya. Kalau muda dia kan, ya ini udah tua, dipakai. Dia kalau anaknya masih anu dipisah gini keluarin. Nah ini yang campuran, ada yang apa ya nak ngarani gembel. Nah kene gembel tapi yang ngarani apa? Domba apa? Jadi nggak apa-apa ini dijadikan satu. Nggak apa-apa. Cuma kalau pejantannya kalau kawinnya tetap sendiri-sendiri. Untuk penyakitnya biasanya
Kalau penyakit itu ya nggak anu sih. Kalau kambing itu nggak seberapa kelihatan. Cuma nggak mau makan, kasih antibiotik, vitamin, udah beres. Ini crossbur, ini anakan. Ini dulu mantan pejantan. Nih jadinya kayak gini. Nah ini anakan semua nih. Pemeruyuk. Ini kalau nggak dari kecil nggak akur kayak gini, berantem dia. Nah ini crossbur juga model ini. Ini peranaan semuanya dari sono. Ini umur berapa ya? Ini paling sekitar umur setahun setengah. Kalau ada yang sampai tingginya kayak kambing itu jenisnya Beda. Kalau ini kambing buat apa? Potong. oh, buat potong. Buat timbangan karena dia lebar. Kalau yang tinggi-tinggi itu kan kayak PE itu. Dispunakan maju TNI 5 Veteran Sejahtera bersama